Menurut lu, kalau lu terluka, seisi sekte bakal ikutan luka? Tetua soal ini kedengarannya ngibul banget sih. Lu nyadar juga ya kalau ini ngibul? Sapu-sapu udah kelar, kayu di bukit belakang udah dibelah, tahi di ladang udah diangkut, ngapain lu masih bengong di sini? Tetua, gue nggak lagi bercanda. Sekarang gue ini urat nadinya sekte Lingsu Xianzong. Kalau gue kesandung atau lecet dikit aja, boro-boro deh kultivator nasen. Soul elite kayak lu, bahkan kuning di halaman belakang aja bakal ikutan ngerasain sakit. Hahaha, maksud lu bahkan anjing harus ngelindungin lu gitu? Hahaha, urat. Kepala lu. Kan nama lu? Yang ujiannya peringkat paling bontot itu lu kan? Dengan kultivasi Qi condensation tingkat 2 lu itu. Gue cuma berdiri doang nih. Kalau lu bisa ngelukain gue, kursi tetua ini bakal gue kasih ke lu. Woi aki-aki bangka. Dikasih kesempatan malah nggak guna lu ya? Mesti gue tabok dulu apa ya? Bocah tengil belagu juga lu ya? Sini, sini, tampar di sini nih. Iya pas di sini. Tolong ulangi. Kalimatnya dengan huruf kecil semua, tanpa tanda baca, tanpa format teks. Bisa, jelas-jelas bocah ini nampar dirinya sendiri. Gimana aki-aki bangka? Masih mau songong lu? Kok kicep sekarang? Tadi bukannya maksudnya kenceng banget? Sini lihat apaan nih? Hehe. Udah jangan macam-macam lu. Ini tahu gue percaya deh. Cepetan taruh pisaunya. Jangan sampai lu ngelukain diri lu sendiri. Lu manggil gue apa barusan? Tadi sebelum gue gerak, lu manggil gue bocah. Nah itu gue masih maklumin deh. Sekarang pas udah tahu rasa sakitnya, lu mau manggil gue apa coba? Aduh, repot banget sih urusannya. Urat, bukan, kakek moyangku sayang. Sini, duduk di sini, sebelah sini. Nah gitu dong dari tadi. Woi cucu kesayangan, cucu kakek moyangmu ini lagi lapar nih. Sana buruan bawain makanan. Yang pedas ya, ketua sekte Guat. Ada masalah besar. Siapa yang berani nyerang gue dari belakang? Padahal gue itu kultivator tingkat body integration level 7 loh. Kok bisa-bisanya ada orang yang ngedeketin gue tanpa ketahuan? Terus nampar pipi gue, bener-bener kurang ajar. Dasar lu, beraninya cuman sembunyi doang. Cepet keluar lu sekarang. Sekte gawat banget, barusan Anda juga kena tamparan kan? Ke puncak kuli sekarang juga deh. Gila bener, ngerobek ruang dimensi begini mah lebih epic dari efek spesial film. Keren banget parah, robek. Gue juga pengen ngerobek. Tamparan ini ternyata sama persis kayak yang ada di pipi gue. Ketua sekte, tamparan di muka kita ini ulahnya si bocah. Sialan ini kalau dia sampai terluka, semua orang di sekte kita juga bakal ikutan luka. Loh, ketua sekte kok Anda nggak terluka sih? Kultivasi gue kan udah dewa ya, pastinya nggak bakal terluka lah. Untung aja dari awal gue udah pakai samaran. Tapi emang aneh banget sih, bekas tamparan ini malah nggak bisa disembuhin. Ketua sekte bekas jari ini kayaknya cuma bisa nunggu sampai sembuh. Kiri deh, 99 putaran pengembali jiwa. Sekte, jangan gila deh, bocah ini baru level 2 kondensasi Qi. Kalau dia telan ini, dia bakal langsung terus satu sekte kita juga bakal ikutan meledak. Woi! Beneran hilang. Kayaknya para master puncak pada heboh gara-gara ketampar berjamaah tadi. Loh, dia di sini. Jangan sampai dia kelayapan. Siapapun dilarang deket-deket. Gue mau pergi sebentar. Balik lagi. Gila, bos sekte emang beda aura bosnya. Tekanannya bikin gue sampai bisa napas. Tapi ya sudahlah. Gue santai aja. Ngeliatin apa lo bangkotan? Nenek moyang lo ini lagi lapar. Makanan gue mana? Kok belum datang? Iya, ini gue ambilin sekarang juga. Sialan. Bos sekte barusan itu sebenarnya
Kejadian apa sih? 3.000 murid puncak tempur udah pada bersiap. Pokoknya lo tinggal kasih aba-aba, gue cincang bakal maju paling depan, bos. Tadi tuh gue lagi asyik ngajarin murid baru. Tiba-tiba, gue ketampar kenceng banget. Ilmu hitam macem apa ini, woi? Jangan-jangan dewa yang iseng nyerang kita? Dewa mana yang kurang kerjaan banget ngeprank kita? Udah, pada kalem dulu. Gue juga lagi nyari tahu penyebabnya. Formasi pelindung gunung aman-aman aja tuh. Di dalam sekte juga gak ada tanda-tanda musuh nyusup. Gawat, bos sekte hilang, semuanya amblas. Keberuntungan sekte kita dan takdir. Langitnya lenyap semua. Gue udah pakai esensi darah utama gue buat ngeramal masa depan sekte. Tapi cangkang kura-kuranya kosong melompong. Ini bukan pertanda buruk, bukan juga pertanda baik, tapi bener-bener kosong, bro. Kosong. Maksud lo sekte Dewa Lingsu kita kedepannya bakal ampas, nggak punya hoki lagi? Ya mana gue tahu. Pendiri sekte kita kan udah ngirim 7-8 master yang sekarang lagi mantau dari alam dewa. Kita punya dekingan dari atas. Woi, masa iya hoki kita bisa putus gitu aja? Kecuali kalau udah stop, adik seperguruan Wen. Kan tadi bilang kosong melompong. Kosong bukan berarti lenyap, tapi rahasia langit yang nggak bisa ditebak. Kalau para pendiri di atas sana lagi bikin proyek gede terus nutupin rahasia langit, wajar dong kalau ramalan lo ngeblank, masuk akal juga. Tebakan lo. Kalau ini nyangkut strategi dewa-dewa elit di atas, ilmu cetek gue emang gak bakal kuat nembus pandangannya. Makanya jangan parno duluan, hoki kita masih ada, cuman lagi ke hidden aja. Ini bisa jadi jackpot buat kita atau malah ujian. Sekarang mending kalian semua pada balik ke puncak masing-masing deh. Wen, adik seperguruan, ngikut gue sini. Aktifkan formasi kedap suara, adik. Gue mau ngasih tahu lo sesuatu, tapi masalah ini tuh sinting banget, gede banget sampai nyawa sekte Dewa Lingsu bisa tembus besok, atau enggak? Ya tergantung rahasiain, kakak bos sebutin aja, gue masih kuat. Dengernya, enggak, lo enggak bakal. Sumpah dulu, sumpah atas nama hukum langit. Wajib sumpah, apa yang bakal gue omongin ini haram banget bocor keluar. Kalau enggak, kita bakal hancur lebur. Gue Wen Qianji bersumpah detik ini juga. Apapun gue denger dari mulut bos sekte, nggak bakal gue bocorin sepatah kata pun. Kalau sampai gue langgar, biar roh utama gue hancur berkeping-keping dan nyungsep ke dasar neraka terdalam selamanya. Sesenior soal ini kayaknya kehendak langit deh. Bukannya. Dengerin aku, adik seperguruan, kalau ku bilang nyawa puluhan ribu orang di sekte kita sekarang bergantung sama sabuk celananya kuli sampah level 2 pemadatan Ki, lu percaya nggak? Ketua sekte, Anda udah balik ya? Aduh, ngapain sih kalian? Mungkin, kok bisa begini? Rahasia langit bermanifestasi, benang karma buka. Sekte-sekte kita nggak punya hobi, bedah orang buat eksperimen kan? Jangan takut, tetua Wen cuma lagi periksa kesehatanmu aja kok. Senior ini. Sekte kita kali ini beneran bakal tamat riwayatnya deh. Ini kan ketua sekte sama penguasa puncak Tianji. Biasanya petinggi-petinggi ini pada nongkrong di atas awan. Jangankan ketemu, dari jarak 5 kilometer aja gue harus sujud. Sekarang malah bisa duduk. Sejajar begini. Wah, ini sih bisa jadi bahan pamer. Seumur hidup gue, kedepannya gue bakal bisa jalan petentang-petenteng di depan para tetua dong. Ketua sekte, maaf saya kelancangan. Bawahan ini pamit undur diri sekarang juga. Pergi aja, berhenti di situ. Ketua sekte, ada titah apa lagi? Sun, kamu pasti sadarkan seberapa gawatnya masalah ini? Buatlah sumpah Dao Langit sekarang, siap laksanakan. Demi langit di atas saya, Sun Shou. Hari ini bersumpah nggak akan pernah ngebocorin soal Cai Kun, tutup mulut lu. Berani-beraninya lu di sini. Bikin sumpah Dao Langit, lu mau bikin satu sekte mampus semua ya? Adik seperguruan, dia kan cuman sumpah buat tutup mulut. Ngapain lu selebay itu senior, lu yang bego. Tadi waktu gue bikin sumpah di aula puncak utama, apa yang terjadi coba? Kesambar petir, woi!
Bocah ini baru level 2 pemadatan ki. Kalau petir langitnya meleset sedikit aja biarpun kena gelombang kejutnya doang, terus bikin dia mati, bukannya kita semua bakal ikutan dikubur massal? Hehe, anjir lah tadi. Gara satu omongan, gua hampir ngirim satu sekte ke alam baka. Terus gimana dong ketua sekte? Saya masih harus sumpah nggak nih? Ah, wajib sumpah. Emangnya lu bisa jaga rahasia kalau nggak disumpah? Anti petir Zixiao Senior, ini kan kartu as penyelamat nyawa yang udah lu siapin selama 500 tahun buat hadapin kesengsaraan petir. Ini kan artefak setengah dewa. Lo masa cuman demi bocah? Ingusan ini jangankan kompas anti petir, tabungan masa tua gua aja bakal gua keluarin buat ngelindungin dia. Tetua Sun, kamu mundur jauhan dikit, mundur lagi. Nah sip, sekarang kamu boleh bersumpah. Gila persiapan lebay gini, jangan-jangan petirnya emang niat bunuh gue? Nggak bisa, gue juga harus siap-siap bawa perlindungan nih. Sun Shousu hari ini di sini, sumpah nggak akan ngebocorin masalah Caikun dalam bentuk apapun kepada orang lain. Kalau saya melanggar hal ini, biarlah roh suciku hancur berkeping-keping dan selamanya jatuh ke neraka jahanam. Anjir, what the fuck? Asli, ini lebay banget. Woi. Senior, kali ini gue bener-bener paham. Dao langit nggak ngizinin. Langit sama sekali nggak ngebiarin kita buat nyimpen rahasia ini. Selama ada yang mau sumpah tutup mulut, petirnya langsung nyamber. Ini sih sama aja kayak maksa sekte Dewa Lingsu kita mati. Apa? Coba adik seperguruan. Lu banget dah gue. Fasi itu buat apa coba? Ya buat ngelawan langit, ngubah takdir, dan nyerap energi ke dalam tubuh. Sejak hari itu, jalan yang kita pilih itu jalan adu nasib ngelawan langit. Kapan coba kultivator pernah takut sama langit? Mantap bener dah konsep ngelawan langit ini. Udah isekai kemari hitungannya gue udah pernah mati sekali. Di kehidupan yang sekarang ini bisa nginjekin kaki di jalan kultivasi aja udah kayak dapet untung nyolong hoki. Terus apa lagi yang mesti gue takutin buat direbut? Apa lagi yang gak berani gue pertaruhin? Jalan dewa ini bakal gue babat habis-habisan. Ribut-ribut di sini kelewatan gedenya. Kalau kita diam terus, ini bisa-bisa sejagat murid kuli pada bangun semua. Pegangan yang kenceng, woi. Akhirnya gue bisa ngerasain sensasi teleportasi nembus ruang hampa. Lumayan. Lah, anggap aja Gladiator 6 buat nyobain skill gue di masa depan. Cerit dah. Katanya gue aset berharga sekte. Katanya gue nenek moyang hidup lu pada. Masa iya gue ditinggalin begini aja? Bos sekte, lu tadi kelupaan sesuatu nggak sih? Aduh, anjrit, babi, sakit woi. Ini ngetrol gue apa gimana sih? Muka gue emang senggak ada harganya itu ya buat dihargain? Bos sekte, lu cepet banget baliknya ya, bos. Gue ini udah hidup ribuan tahun ngerobek dimensi mah, gampangnya udah kayak napas sambil minum air. Bisa-bisanya hari ini gue gagal. Mana gagalnya 2 kali berturut-turut? Bos sekte. Kira-kira ada kemungkinan nggak sih gara-gara aturan sekte yang bilang kalau murid kuli itu nggak pantas masuk ke puncak utama? Mana mungkin, nggak masuk akal banget. Maksud lu, kekuatan saktinya kakak seperguruan gue yang udah level tinggi ini bisa kalah telak sama buku aturan bodoh. Gue juga nggak paham deh, kenapa bisa gitu? Yang jelas gue ngerasa kayak diwajibin buat patuh banget sama semua aturan sekte. Status gue, ya jatah yang gue dapet cuman segitu, dan cuman boleh pergi ke tempat yang dibolehin doang. Nggak boleh ngelanggar sedikit pun. Bukan aturan sekte, ini pasti ulah kehendak langit. Langit lagi minjem kedok aturan sekte buat nindas lu. Bener banget dah bacotan lu. Bener semua, dasar tukang halu. Sistem yang berulah, malah kehendak langit yang dikambing hitamin. Emang pantas lu jadi tukang ramal, dikit-dikit kehendak. Langit yang disalahin, status. Ya udah, karena masalah utamanya ada di status. Kalau gitu, gue bakal kasih lu status dekingan pusat. Mulai detik ini juga lu Caikun resmi jadi
Satunya anak suci dari sekte Lingsu kita. Gila, emang badass banget bos gue. Keadaan darurat. Butuh tindakan darurat juga. Ngasih gelar anak suci buat nyembah nih. Nenek moyang satu emang udah paling bener dah. Sekte, kayaknya Teup nggak bisa deh. Aturannya tuh kayaknya ngewajibin gua buat naik pangkat lewat jalur resmi. Bener-bener harus setahap. Tahap, mulai dari ujian murid luar, turnamen murid dalam, sampai tes murid inti. Boleh ke skip satu pun. Kalau dipaksa naik pangkat, jatuhnya gue pakai jalur ordal. Dan itu ngelanggar aturan. Anjing bangsat lu, emang masa kelas karakter utama aja nggak boleh pakai jalur ordal sih? Lu beneran mau nyuruh gue nguli nyekop tai kah? Level Ki tingkat 2 akar spiritual ampas, mana urat nadi mampet semua lagi. Bakat ampas paling dasar, bawaan lahir punya fisik dewa sampah. Terus gimana mau? Kultivasi apaan coba? Nangkap babi aja pasti kultivasinya lebih cepat dari bocah ini. Sampai suatu hari dia kesandung atau lecet, satu sekte bisa ikut modar bareng. Kakak, seperguruan. Ini sih gampang. Aku aja yang ubah aturannya. Kitab hukum sekte Lingsu. Aturan itu manusia yang bikin, karena kamu harus ikutin aturan buat merangkak naik tahap demi tahap. Hari ini, aku sendiri yang bakal bukain jalan pintasnya buat kamu. Sekte Lingsu ini terhubung langsung sama takdir jalur langit. Loh, kalau jarimu sampai nyentuh itu, bisa kita dituduh durhaka sama leluhur sekte. Nah, ketemu nih. Tianqi lapis ke-7. Hanya mau bukain. Jalan mana jalannya? Aduh, mending kita cabut dulu dari deh. Keributan di aula samping ini kelewat heboh. Kalau kita tetap di sini, takutnya seluruh di area kuli sampah bakal ikutan bangun semua. Bener juga, kakak seperguruan. Kita ini udah pada pikun deh. Aturan sekte memang bilang Caikun nggak boleh masuk ke aula puncak utama. Tapi aturan itu pernah ngelarang kita main ke area kuli, kan? Nah, emang nggak salah disebut sekte nomor 1 seantero benua Suantian. Bahkan kuli sampah aja dikasih rumah eksklusif berhalaman. Fasilitas ini jauh lebih elit dibanding sebelum aku pindah isekai yang cuma bisa ngekos di kamar belasan meter persegi. Maaf ya, tempatnya sempit kalian berdua. Jangan jijik gitu, ayo pada duduk, jangan berdiri aja. Pak Ketua Sekte, mari lewat sini. Akan, gini amat ya nasib murid kuli di Sekte Dewa Lingsu, kursi yang kakinya utuh aja nggak ada. Biar aku diri aja deh. Seperguruan, dibiarin gini terus juga nggak bakal bener. Kondisi area kuli ini ngenes banget. Kamu aja cepetan kalau punya ide. Karena ikatan karma ini aktif gara-gara dia bagian dari sekte. Berarti kita harus ngelindungin dia. Bukan maksudmu tendang dia dari sekte aja selama dia bukan orang sekte. Dewa Lingsu logika kutukan takdir jalur langit ini bakal hancur dengan sendirinya. Nanti kalau dia babak belur kayak mati keinjek kayak udah nggak ada urusannya lagi sama sekte kita. Jenius, kamu emang sialan jenius banget. Cara terbaik buat nyelesain masalah itu kan dengan ngelenyapin sumber masalahnya itu sendiri kan? Anjir, si kakek bangkotan ini jangan-jangan punya kelainan nyimpang ya. Caikun, iya murid hadir. Hidupmu di sekte ini pastinya nggak gampang kan? Mau nggak ganti jalan hidup? Wah, jangan macam-macam lo bangkotan. Kita kan lagi terhubung buat bagi-bagi damage nih. Nih kamu ambil pesangon super gede, terus turun gunung, hidup foya-foya, jadi juragan kaya. Wah, juragan kaya, boleh juga, boleh juga. Kita nawarin jadi juragan kaya toh, bukan minta yang aneh-aneh. Tunggu juragan, emang jadi juragan kaya bakal kaya apa sih? Ini ada 100.000 batu spiritual ditambah 1 keping giok. Sertifikat tanah villa, ribuan hektar di bawah gunung, plus ladang subur yang luas banget dan ribuan pelayan. Terus selain itu, adalah stempel pribadiku. Pegang token ini, kamu bakal dilindungi sama sekte Dewa Lingsu selama 100 tahun penuh. Dan Kaisar dunia fana pun harus sujud sungkem kalau ketemu sama kamu. Menarik kan? Buset dah, masa ngasih godaan brutal kayak gini ke orang miskin macam gue? Mana ada
Manusia waras yang tahan sama godaan seberat ini. Tapi tunggu dulu, statusku di sekte ini sekarang kan benda pusaka gue. Lu pada pakai barang gue buat nyogok gue. Ini aki-aki pada tolol apa gimana sih? Pak Ketua Sekte, tampang gue kelihatan kayak cowok gampangan gitu. Kita ini kultivator yang jalan suci keabadian. Ya kali bisa digoyah sama barang-barang fana begini. Udah simpen aja. Deh, kultivasi tuh butuh bakat, akar spiritual campur aduk model lo gini nyampe tahap pemadatan. Tingkat 2 aja udah mentok abis. Daripada mati konyol buang-buang umur di gunung, mending lo nikmatin hidup dari sekarang. Sebenarnya gue juga pengennya rebahan ditumpukan duit leha-leha seumur hidup. Tapi masalahnya gue punya cheat. Apa Ketua Sekte, tekad gue udah bulat, nggak usah ngebujuk lagi deh. Cara halus nggak mempan, terpaksa main kasar nih. Emang pantas dipanggil leluhur kecil. Jalan ninjanya sekuat baja, pasti bakal sukses besar deh. Kun, lo udah berani nyusup ke area terlarang. Ya walaupun sebenarnya kita yang bawa lo ke sana, tapi sesuai aturan lo harus dihukum dan ditendang dari sekte. Anjir, kapan gue nyusup? Gue aja sempet masuk ke sana kan? Ya pastinya nginget-nginget saja Salo. Udah berprestasi ngangkutin tinja, sekte bakal ngasih lo pesangon gede-gedean. Keputusan ini mutlak, nggak bisa ditawar, ini aturan. Oke, Vin, bilang aja kalian cuma mau ngebuang gue kan? Ingat ya, roda tuh berputar, 30 tahun di bawah, 30 tahun di atas. Jangan ngeremehin pemuja miskin, tunggu pembalasan gue. Dasar aki-aki bangka. Ya udahlah, berhubung sekte udah nggak sudi nerima gue. Gue cabut sekarang juga. Berhubung kita sama-sama baper, salah. Berhubung kedua belah pihak udah sepakat, kita potong kompas aja. Langsung beresin semua proses dan prosedurnya di sini sekarang juga. Ide yang brilian. Walaupun rugi bandar dikit, yang penting nyawa sekte terselamatkan. Kakak seperguruan, buruan cap suratnya. Nah, tahapan terakhir ini tetap harus diurus sama Anda. Beres, nanti biar Tetua Sun yang nganter lo turun gunung. Semua yang dijanjikan ke lo nggak bakal peser pun. Sebegitu jijiknya kah kalian sama gue? Isekai pengen jadi kultivator. Mimpinya malah udah duluan sebelum mulai. Jodoh gue sama Seksu Shanzong Lingsu emang setipis tisu. Ya udahlah, cuma bisa ngarep sistemnya OP. Kalau nggak, ya beneran cuma bisa goleran, ditumpukan duit, jalanin hidup ngebosenin ke kakak seperguruan. Sisa umur gue kesedot terus. Kak, jangan bengong aja dong, cepet hancurin kertasnya. Benda itu sekarang jadi surat kematian. Api bakar pakai api. Nggak mempan anjir, ini kontrak hukum alam. Api biasa mana mempan ngebakarnya. Buset dah, efek serangan balik sistemnya brutal amat yak. Master hebat kelas begini aja bisa mampus mendadak. Pakai ini gagal, pakai itu nggak mempan. Terus gimana dong? Masa kita cuma melongo doang nontonin sekte kita? Mampus hancur lebur, cara fisik gagal, jurus sihir juga ampas. Kalau gitu, kita cuma bisa pakai cara yang paling primitif, paling barbar, dan paling nggak ngotak. Sekte jangan ke sana, kakak seperguruan lagi. Ngancurin kontrak itu pakai roh suci intinya. Dia rela ngorbanin pondasi kultivasinya demi nelan karma ini bulat-bulat. Lu ke perut gue. Gue hidup lagi. Rasanya bener-bener lebih busuk daripada kena petir kesengsaraan. Gini amat kelakuan. Bos besar dunia kultivasi itu lambungnya terbuat dari baja apa gimana? Kuat banget nelan sampah gitu. Ketua sekte, Anda nggak apa-apa kan mau minum air dulu? Biar agak lega nelannya. Bener-bener dah, ini leluhur dipukul nggak bisa, dimaki nggak bisa. Diusir pun nggak mempan, fix nggak ada obat. Caikun, anggap aja kejadian barusan nggak pernah ada. Kertas yang tadi surat cerai itu nggak pernah ada. Lu masih murid kuli di sekte Lingsu. Ngerti? Ngarep gue rebahan ditumpukan batu spiritual menikmati hidup santai? Hehe, kaget kan lu? Aki-aki bangka nggak bakal bisa ngusir gue. Hahaha. Bang, terus kita kudu gimana nih? Diusir nggak bisa, diurusin bikin tekor. Mana kita nyangkut aturan sekte lagi? Iya, kita harus nongkrong tiap hari di pekarangan busuk ini buat jadi pelindung dia?
aturan nggak bisa diterobos, ya udah kita ikutin aja. Aturannya, karena nggak bisa diusir, biarin aja dia naik pangkat. Dia mau kultivasi kan? Kalau gitu, kasih dia kultivasi. Nah ini dia nih, akhirnya mau ngajarin gue kultivasi juga kan? Tadi lu bilang kan, pengen naik pangkat pelan-pelan pakai kemampuan lu sendiri. Bagus, ambisius banget. Asal lu bisa lulus ujian, lu bakal resmi murid sekte luar dan cabut dari area kuli sampah ini. Nanti gue sebagai ketua bisa ngatur-ngatur. Lebih santai, ya kan? Tai jidat lu, baru level 2 pemadatan ki, aliran energinya aja mampet kayak selokan tumpat. Bakat ampas begini, mana? Kerempeng begitu. Kalau nggak habis digit sampai sisa tulang di menara ujian, hoki banget tuh bocah. Lu mabok ya gara-gara surat tadi? Bocah ini level 2 pemadatan ki. Biarpun dia ngemil pil ajaib kayak makan permen, tetap aja nggak bakal nyentuh level 7 buat syarat ujiannya. Dan boneka tempur di menara ujian itu pada buta semua. Kalau sampai lecet dikit aja berdarah tuh, bisa mampus puluhan ribu murid di sekte kita. Nah, justru karena itu, makanya kali ini dia wajib lulus. Nggak cuma sekadar lulus, tapi harus mulus tanpa lecet sehelai rambut pun. Aki-aki tukang ramal ini ngeremehin siapa coba? Bos besar ini punya sistem nge-cheat, woi. Mana level kroco-kroco biasa itu bisa dibandingin sama gue? Aduh nenek moyangku, tadi tuh ketua sekte cuman bercanda doang sama lu. Mana ada uang pesangon? Itu tuh modal kultivasi dari sekte buat lu. Iria kuli kita ini emang suram. Tapi sekte nggak pernah ngelupain kita kok. Nih pegang, kalau mau jajan apa beli aja ya. Kalau kurang tinggal minta lagi ke gue. Ambil dong, boleh juga, boleh juga. Ternyata si Son kecil ini emang paling ngertiin gue ya. Buset dah. Lo, ini gimana ceritanya? Gue akhirnya paham nih, aturan tetap aja. Aturan sialan itu, gaji bulanan kuli. Cuma 3 batu spiritual rongsokan. Itu aturannya. Kalau lu ngasih dia 100.000 batu spiritual, itu mah jatahnya anak suci, status kuli. Tapi hartanya sultan itu namanya pelanggaran, woi. Ini sih ngecit terang-terangan di depan mata hukum langit. Sistem kampret 100.000 batu spiritual, woi. Gila aja 100.000 lo itu. Seenggaknya biarin gua ngerasain jadi orang kaya kek. Pil ajaib kayak minimal, dikasih pil buat naik level dikit, harusnya boleh kan? Lu cekokin dia pil level dewa, gue yakin sebelum pilnya, kita yang bakal lumer duluan. Gila aja master sehebat. Ini kapan coba pernah dibikin stres begini? Mau main curang aja? Nggak bisa. Duit nggak bisa dikasih. Gimana mainnya ini astaga? Udahlah capek gue kiamat aja sekalian. Bodoh amat dah. Bang, karena kita nggak bisa mecat bocah itu. Kalau gitu, gimana kalau kita aja yang mecat diri sendiri? Coba lu pikir deh, logika ikatan takdir dari langit kan karena Caikun itu murid sekte Lingsu. Nah, gimana kalau kita semua, kecuali si Caikun, rame-rame cabut dari sekte, terus si Caikun tetap aja jadi murid sekte Lingsu. Dia mau mampus kek, mau hidup kek, ya bukan urusan kita lagi kan? Ide ini sumpah gila banget, terlalu sesat anjir. Tapi masuk akal banget bangsat. Ini mah beneran nebang pohon langsung dari akarnya. Gila, adik seperguruan. Lu bener-bener jenius sialan. Ketua sekte terakhir kali gue lihat, ketua sekte ketawa nyengir gitu tuh. Ya pas kejadian waktu itu. Abis itu dia langsung muntah darah loh. Sun, udah saatnya nih lu balas budi ke sekte kita. Mundurkan diri secara sukarela. Sun Shoshu bergabung dengan sekte sejak 1372 tahun yang lalu karena alasan pribadi, dengan ini memohon pamit dari sekte. Ketua sekte, jangan dong. Emang salah saya apa sampai Anda mau pecat? Saya udah gabung sekte selama 1342 tahun. Kerja banting tulang siang malam dengerin omelan. Kesetiaan saya ke sekte udah suci seputih rembulan anjir. Siapa juga yang bilang lu bikin salah? Taktik, ngerti kagak? Lu dipecat tuh justru buat nyelamatin nyawa lu. Tahu bener tuh tetua Sun, selama lu kan lagi orang sekte. Kedepannya kalau si nenek moyang kecil kita itu tiba-tiba sakit kepala atau demam, lu bakal aman dan gak bakal ikut-ikutan kesambar petir lagi. Paham kan lu? Denger-denger sih.
masuk akal juga. Tapi tetap aja rasanya ada yang aneh gitu loh. Ini tuh cuman eksperimen, kalau cara ini ternyata berhasil, gue juga bakalan langsung ikutan cabut. Anjir, pinter juga nih, aki-aki tua cara pikirnya. Bener-bener di luar Nurul anjir. Dia niat mecat diri sendiri terus bikin perusahaan baru gitu. Boleh juga sih idenya, tapi nggak tahu deh nih, tuan sistem bakalan setuju apa kagak. Kakak seperguruan waktunya cap stempel nih. Adik seperguruan kakakmu ini. Perutnya lagi agak mules nih. Kalau kali ini langit ngamuk lagi gimana? Tenang aja kak, rencana ini pasti berhasil 100%. Maksudku, kalau sampai ada masalah, lu yang talent nih, kertas surat ya. Kak, sebenarnya perutku juga. Adik seperguruanku yang tersayang, lu barusan ngomong apa? Gue agak budek nih. Coba tolong ulangi lagi dong. Hadeh, ya udahlah, demi masa depan yang aman dan tentram. Bakalan gue makan nih kertas, mantap adikku gitu dong, bener-bener. Rasa persaudaraan yang sangat mengharukan ya. Coba perhatiin baik-baik. Siap kak? Kayaknya nggak ada reaksi apa-apa, berhasil. Nggak sakit anjir. Rasa sakit yang nyiksa sebelumnya udah hilang. Gue bebas. Woi. Ketua sekte, ketua puncak wen, gue nggak apa-apa. Gue juga nggak kesamber. Taruhan kita berhasil. Hukum langit ini emang ngeselin, tapi ternyata masih masuk logika. Selama secara administratif udah sesuai, langit juga nggak punya alasan buat ngehukum kita, karena Son Shouswan udah bukan lagi tetua sekte ini. Berarti sekarang duit ini murni dikasih sama kultivator pengembara yang lagi lewat, karena dia kasihan lihat kuli rendahan. Masuk akal banget kan? Wahai anak muda, kulihat struktur tulangmu sangat luar biasa. Kau benar-benar berbakat. Anggap aja harta duniawi ini sebagai hadiah perkenalan kita. Hahaha, mantap. Rencana ini emang jenius banget. Selama kita semua cabut dari sekte Lingsu ini, nyisain cangkang kosong doang buat si Cai Kun itu. Aja, nanti kita bikin sekte Taisu Shanzong baru di gunung sebelah. Pindahin semua orang ke sana. Terserah deh si bocah ini mau bikin ulah apapun. Yang penting kita nggak. Hati pun tenang, siapin kuasnya. Adik seperguruan Wen, keluarin darahnya. Hari ini kita berdua bakal patungan tenaga, ngurusin surat keluar sekte buat semua orang dari atas sampai bawah. Udah nggak usah pura-pura lagi, kita belak-belakan aja sekarang. Woi, gua masih di sini ya, bisa-bisanya kalian ngebajak sekte gua di depan mata? Uhuk, huek. Gila, darah gue kesedot, luka dalam nih, umur gue juga kesedot, ketua sekte gue. Gue pusing banget ini tuh. Ini tuh mental hukum alam. Gue baru nge sekarang. Sistem ikatan jalur langit ini bukan berarti Cai Kun yang jadi aset sekte Lingsu, tapi sekte Lingsu yang udah jadi milik Cai Kun seutuhnya. Kali kita ngeluarin satu anggota, itu artinya kita ngelemahin hoki sekte. Sama aja kita nggali kuburannya Cai Kun. Kalau fondasinya hancur, Cai Kun mati duluan. Terus kita semua bakal ikut mampus bareng dia. Sialan bener dah. Duh. Ilmu kultivasi gue luntur. Kakak seperguruan, buruan ralat, semuanya sekarang juga. Mumpung masih sempat, cepet suruh tetuasan masuk sekte lagi buat nutup celahnya. Cepetan tulis. Kakak seperguruan kita, kedepannya mending nggak usah banyak tingkah lagi deh. Kita nggak bakal bisa ngakalin sistemnya dia. 3 bulan lagi pas ujian sekte luar. Si Cai Kun, pokoknya lo wajib banget lulus. Awas aja kalau nggak. Kakak ketua sekte, kalau lo nggak ngasih kepastian soal ini, hidup kita beneran bakal kelar ambyar.